Sebagai orang yang percaya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab karena kasih-Nya kita boleh ada di minggu pertama di bulan Oktober ini. Secara khusus, sebagai warga Gemim, kita baru saja menghayati dan mensyukuri kasih Tuhan melalui perayaan 90 tahun Gemim bersinode. Gemim boleh hadir di tengah-tengah dunia ini dan dapat menjalankan tritugas gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari tuntunan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Kristuslah yang mempunyai misi pelayanan gereja ini. Kristuslah yang telah memperlengkapi, membentuk kita menjadi warga gereja yang beriman dan berbuah untuk kemuliaan-Nya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kekristenan, iman dan perbuatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus berjalan bersama. Dari waktu ke waktu, iman harus terus mengalami pertumbuhan. Dan salah satu indikator penting yang menunjukkan bahwa iman kita mengalami pertumbuhan, itu akan ditandai dengan sikap hidup, cara hidup yang kita jalani setiap hari. Di dalamnya ada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ada sukacita, baik di dalam suka maupun duka. Maka tema renungan kita pada tanggal 6 sampai 12 Oktober ini adalah imanmu telah menyelamatkan engkau. Namun muncul pertanyaan berkaitan dengan tema ini. Iman seperti apa yang sebenarnya Yesus inginkan untuk kita miliki? Dan mari kita lihat bersama, iman seperti apa yang Yesus mau ada di dalam hidup kita berdasarkan bacaan kita di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43. Saudara-saudara, sebelum Markus menceritakan peristiwa Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, Yesus telah terlebih dahulu mengerjakan beberapa peristiwa besar dan penting. Yesus telah meredakan angin ribut dan mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yesus tidak berhenti di situ. Markus kemudian mencatat Yesus melanjutkan perjalanan dengan melakukan penyeberangan menggunakan perahu. Orang banyak begitu antusias mengikut dan menyambut kehadiran Yesus. Motivasi mereka mengikuti Yesus beragam. Ada yang sungguh-sungguh ingin mendengar pengajarannya, ada juga yang tertarik dengan mujizat-mujizat yang Yesus buat. Pada saat Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Saat ia melihat Yesus, ia tersungkur di depan kaki Yesus. Dengan sungguh-sungguh ia memohon agar anaknya dapat diselamatkan. Hal ini bukanlah pemandangan yang biasa. Begitu mengejutkan sebab Yairus dapat dikelompokkan sebagai bagian penting dalam agama Yahudi. Ia adalah kepala rumah ibadat. Namun, ia tidak lagi menghiraukan konflik yang terjadi antara pemuka-pemuka Yahudi dengan Yesus. Situasi yang dihadapinya begitu sulit. Yairus bergumul dengan anaknya yang hampir mati. Dan keadaan ini yang membawa Yairus, dia merendahkan diri dan memohon agar Yesus meletakkan tangan atas anaknya, agar supaya anaknya bisa selamat dan tetap hidup. Sebab ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Singkat cerita, anaknya yang sakit ini pun akhirnya meninggal. Di tengah situasi yang berduka, di saat orang-orang sedang menangis dan meratap, Yesus dengan penuh kasih dan kuasa merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ia menunjukkan bahwa daripadanya ada kuasa dan kehendak Bapa. Katanya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Jadi anak yang tadinya telah meninggal, akhirnya hidup kembali. Awalnya orang-orang ragu pada kuasa Yesus. Ada yang berkata sudah terlambat. Ada pula yang menertawakan Yesus. Tapi akhirnya mereka menjadi takjub setelah Yesus mengatasi kemustahilan dengan kuasanya.
Apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Yesus. Demikian juga ketika Yesus melakukan penyembuhan kepada perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu telah berobat berulang-ulang kali sampai apa yang ada padanya habis untuk keperluan pengobatan. Keadaannya bukan membaik, tetapi semakin buruk. Dan dalam situasi yang demikian rumit ini, ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan kepada siapa lagi ia meminta kesembuhan. Hingga akhirnya perempuan ini mendengar berita tentang Yesus. Dan kemudian inilah yang mendorongnya untuk memberanikan diri menjamah jubah Yesus yang ia percaya dapat menyembuhkannya. Dan benar, perempuan ini pun menjadi sembuh. Pendarahannya berhenti dan ia merasa badannya sudah sehat. Lalu bersungkurlah ia di depan Yesus dan dengan tulus memberitahu tentang kesembuhan yang telah ia alami. Yesus mengetahui iman yang dimilikinya. Yesus berkata kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini adalah perkataan yang begitu luar biasa. Perkataan yang memberi pengharapan, memberi keberanian dalam menghadapi setiap pergumulan dan penderitaan. Iman yang mereka miliki bertumbuh melalui pergumulan dan penderitaan. Iman yang ada pada mereka telah membawa mereka pada Yesus. Iman kemudian mendorong mereka untuk merendahkan diri dan memohon dan meminta pertolongan dari Yesus. Bagi mereka, Yesus adalah sumber jawaban atas segala kegelisahan, kekhawatiran, dan sakit yang dialami. Dari Yesus mereka boleh melihat bahwa melalui kuasanya, Yesus dapat melakukan segala sesuatu melebihi apa yang mereka harapkan. Bukan hanya perkara sakit yang Yesus bisa sembuhkan, tetapi anak Yairus yang mati pun dapat dibangkitkannya. Saudaraku yang diberkati, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa di situasi apapun yang kita alami, di keadaan yang begitu rumit sekalipun, saat tak ada lagi jalan yang dapat kita tempuh, ingatlah perkataan Yesus kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Apa artinya percaya saja? Percaya kepada Yesus berarti kita benar-benar menyerahkan segalanya kepada Dia. Percaya kepada Yesus berarti kita yakin betul kepada Yesus dan kepada setiap rencana-rencananya atas hidup kita. Hal ini mengingatkan kita pada kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Iman adalah takluk pada setiap kehendaknya, taat mengikuti setiap rencananya, setia mendengar setiap firman-Nya. Artinya kita tidak hanya mengaku percaya kepadanya, tetapi kita betul-betul mempercayakan hidup kita di dalam pimpinan-Nya. Sehingga hidup yang dipimpin Tuhan adalah hidup yang menghasilkan buah. Dengan iman, perempuan yang sakit pendarahan bisa disembuhkan. Betapa luar biasanya kuasa iman bagi setiap orang yang percaya. Perempuan yang sakit ini telah menunjukkan kesungguhan imannya melalui sikap hidup yang berjuang untuk berjumpa Yesus. Yesus kemudian melihat di dalam dirinya ada iman dan perjuangan. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kita tentu membawa harapan di setiap ketidakmampuan dan ketidaksanggupan kita dalam menghadapi setiap pergumulan dalam hidup ini. Saudara-saudara, iman yang sejati dapat bertumbuh di tengah badai, persoalan, dan kemelut hidup. Di setiap kesukaran, iman kita terus dibentuk dan makin hari kita makin merasakan cinta kasih Allah. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kami menjadi sempurna. Kita harus memiliki daya juang dalam penghayatan iman kita. Jangan kita menyerah terhadap semua persoalan, kesulitan, dan penyakit yang menekan kita. Iman selalu menuntut kita untuk tetap berjuang. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Lakukanlah apa yang jadi bagian kita. Selebihnya ia tahu apa yang akan dilakukannya kepada kita. Amin.